Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan tetap sehat walafiat. Nah, kali ini kita akan belajar lagi ya, video pembelajaran dari rumah. Nah, untuk anak-anak kelas 3. Nah, judulnya nanti kita mulai dari pembelajaran pertama di tema 3, benda di sekitarku. Subtema 1, aneka benda di sekitarku, pembelajaran ke-1 dan ke-2, menulis deskripsi benda. Apa yang kalian ketahui tentang deskripsi? Ini menggambarkan ya, penggambaran. Apa yang dimaksud dengan benda? Misalnya benda ya, di sekitar kita kan banyak benda ya. Misalnya benda hidup dan benda mati, ada pensil, bantal, tumbuhan, dan lain-lain. Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan punya massa dengan cara ditimbang. Nah, ini pengertian dari benda. Benda dibagi dua, benda hidup dan benda mati. Nah, benda hidup misalkan manusia, hewan, tumbuhan. Benda mati misalkan dicontohkan di LKS halaman 6 itu pensil dan bantal. Nah, kemudian kita bisa mendeskripsikan benda ya, baik dengan ukuran, bentuk atau warnanya. Misalkan ukurannya besar atau kecil, panjang atau pendek. Kemudian bentuknya misalkan lingkaran. Nah, misalkan contohnya jam itu bentuknya lingkaran, kemudian persegi, segitiga. Nah, kemudian warnanya ada merah, kuning, dan lain-lain. Itu di pembelajaran pertama bahasa Indonesia. Kemudian kita masuk materi pembelajaran matematika. Nah, ini pengukuran, salah satu alat ukur. Apa kalian punya penggaris? Pengukuran panjang dengan satuan baku. Mengukur panjang dengan satuan sentimeter atau satuan baku ya. Misalkan alat ukur panjang baku, misalkan penggaris. Penggaris digunakan untuk mengukur benda-benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Nah, ini ada yang pertama, ada meteran pita. Nah, bisa kalian lihat buku tematiknya atau buku LKS-nya di halaman 7 tema 3. Meteran pita atau meteran kain biasanya digunakan penjahit untuk mengukur panjang kain. Nah, kemudian ada meteran roll atau meteran saku ya. Kalau di buku itu meteran saku. Meteran roll kecil biasanya digunakan untuk mengukur panjang kayu. Nah, kemudian ada lagi, misalkan ada meteran roll besar. Nah, digunakan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, kalau ini kursi ini diukur dengan menggunakan alat ukur apa? Kemudian kita masuk pembelajaran SBDP ya. SBDP di halaman 8 tematiknya, tema 3. Memperagakan pola irama sederhana. Kita belajar dari awal dulu. Misalkan pengertian alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada tapi menghasilkan irama. Ini contohnya di buku ya, misalkan ada rebana, kemudian ada gendang. Gendang itu dimainkan dengan cara dipukul. Kemudian ada triangle segitiga itu ya, yang pertama ya, triangle. Kemudian ada yang kedua itu marakas. Marakas namanya alat musik marakas.
Fungsinya sebagai pengiring tambahan pada lagu dan mengatur irama pada musik. Nah, kemudian kita masuk ke pembelajaran 2, menemukan istilah baru. Nah, misalkan benda dari kayu. Nah, benda dari kayu. Seorang pelajar umumnya memiliki pensil. Nah, bisa kalian buka halaman 9 ya. Pensil merupakan alat tulis yang terbuat dari kayu. Kayu diperoleh dengan menebang pohon. Batang pohon hasil penebangan disebut kayu gelondongan atau log. Nah, log harus digergaji untuk dipotong sesuai kebutuhan. Setelah itu kayu harus dikeringkan. Setelah kering, kayu siap dibuat menjadi berbagai benda. Nah, kita lanjutkan. Pengertian musyawarah. Nah, sila keempat. Pancasila mengandung arti rakyat Indonesia berkumpul dan bermusyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Nah, apa bunyi sila keempat? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, ini adalah halaman 10, itu adalah contoh dari musyawarah. Contoh dari musyawarah ya. Nah, di dalam musyawarah tentunya ada pemimpinnya. Pemimpin musyawarah bertugas mengarahkan pembicaraan. Nah, setiap anggota berhak mengemukakan pendapatnya. Nah, musyawarah merupakan penyelesaian masalah yang baik. Nah, musyawarah merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak. Nah, pengambilan suara terbanyak ini disebut voting. Nah, disebut voting ya. Nah, nanti tugas peserta didik kelas 3 mengerjakan LKS Maestro halaman 9 ya, halaman 9. Ayo berlatih 1 bahasa Indonesia. Nah, menuliskan proses pembuatan benda dari kayu menurut bacaan yang ada di atasnya. Ini bacaannya benda dari kayu ya. Nah, demikian pembelajaran dari Pak Pri, mudah-mudahan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.